semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga syafaatnya beliau menyertai kita di hari akhir nanti. Perkenalkan, saya Aulia Sahara Zahwa yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Berikut susunan acara kita. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, doa. Dan acara yang keempat, penutup. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Liridho'illahi ta'ala, Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Tintin Susilowati, Magister Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan praktisi mengajar. Kalau saya suka mengatakannya praktisi mengajar juga ya. Oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan sehingga kita bisa mengundang Bapak Eko dan Moko, dan Pak Eko berkenan untuk bergabung dengan kita pada pagi hari ini untuk berbagi ilmunya dengan teman-teman mahasiswa semester 2 IAIN Moko. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini menjadi awal ya Pak ya. Semoga akan ada tahapan-tahapan selanjutnya sehingga teman-teman mahasiswa bisa banyak belajar menimba ilmu terkait dengan jurnalistik. Jadi kembalinya bahwa kita orang bahasa harus tahu bagaimana atau jenisnya apa atau bahasa ragam yang bagaimana yang akan kita gunakan dalam kejurnalistikan. Untuk itu sangat terima kasih yang luar biasa kami sampaikan dari Jurusan Tadris Bahasa Indonesia bahwa Bapak sudah berkenan membersamai dengan mahasiswa untuk berbagi ilmu, sharing keilmuan sehingga kita menjadi tahu apa itu jurnalistik dalam bahasa Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang mendalam atas waktu dari Pak Eko, kemudian atas pengalaman yang nanti akan dibagikan kepada teman-teman mahasiswa. Ini adalah kesempatan yang berharga. Kalau kita harus pergi ke Surabaya, kita akan butuh ongkos yang banyak. Nah ini dengan ini secara online kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa belajar. Tolong dimanfaatkan dengan baik. Bahwa kembali lagi jangan sampai pada saat lulus ternyata tidak mengerti terkait dengan dunia jurnalistik yang harusnya itu adalah bagian yang sangat lekat dengan keilmuan. Begitu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, kemudian saya ucapkan selamat belajar kepada teman-teman, dinikmati prosesnya, nanti kalau sudah dapat ilmunya, kita carikan cara supaya kita bisa mempraktekannya. Sehingga tidak hanya sebatas tahu, tapi kita bisa belajar untuk melakukan. Itu dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu doa. Kepada Saudara Ahmad Jazuli, dipersilakan untuk memimpin doa.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف الذين أنعمت عليهم من المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوفي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم زد أهلنا من صوت المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم، افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب. إلهنا يا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. يا رب يا مستعان صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kini sampailah kita pada acara penutup. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan acara diserahkan kepada moderator, Bapak Rangga Aknibaya. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bu Tintin, saya memoderatori acara hari ini. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi, laporan bahwa kegiatan ini nanti insya Allah sudah ada Tadi kalau Bu Tintin mengatakan harus ada ruang untuk prakteknya, insya Allah sudah ada Bu. Jadi nanti tugas akhir dari mahasiswa itu adalah membuat buletin. Ya, membuat buletin sudah kami bagi menjadi 2 tim redaksi, 2 kelompok, artinya kami menyebutnya tim redaksi. Nanti masing-masing membuat buletin yang nanti itu akan menjadi insya Allah, kalau mata kuliah ini tetap saya, insya Allah tiap semester akan ada buletin miliknya anak Tadris Bahasa Indonesia. Jadi ada 4 kolom yang kita sepakati waktu itu. Ada yang headline, ada kolom bebas. Yang kolom bebas itu insya Allah nanti akan mewawancarai Bu Tintin dan Pak Dekan, tapi tentunya dengan konteks literasi, mewawancarai tentang pengalaman berliterasi. Terus ada juga kolom cerpen dan puisi. Jadi insya Allah itu akan diwujudkan menjadi tugas akhir. Jadi ini adalah salah satu rangkaian menuju ke sana. Jadi teman-teman nanti bisa menimba pengalaman tentang bagaimana mewawancarai, bagaimana membuat berita, ada features, ada hard news, soft news ya. Itu sempat Pak Eko saya spill dikit-dikit ya waktu di kelas bagaimana kalau berita itu ada soft news, ada hard news, ada features itu ya. Karena jelek-jelek begini dulu saya juga wartawan ya, meskipun tidak sampai 1 tahun ini. Pak Eko ini saksinya ini Pak Eko ini. Kalau Pak Eko ini di Harian Surya, kalau dulu saya di Surabaya Pos ya, tidak sampai setahun. Tetapi pengalaman itu melekat dan setidaknya keterampilan menulis berita dan mewawancara itu paling tidak saya tahu. Tapi untuk hari ini pakarnya ya. Ini kalau boleh saya katakan ini kalau dosen ada dosen senior, kalau ini wartawan senior ya. Beliau ini sejak lulus 2000. Nah, ini levelnya sudah editor harusnya ini, tapi beliau ini malu-malu ini editor ya. Tapi levelnya wartawan senior di Harian Surya ya. Harian Surya itu adalah selain Jawa Pos ada salah satu juga koran besar ya di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu ada Harian Surya gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan masyarakat Jawa Timur untuk mengetahui berita-berita terkini, itu salah satunya juga Harian Surya. Kalau tidak salah sekarang ini ya Pak Eko ya, masuk ke grupnya Tribun News ya. Benar. Nah, diakuisisi ya oleh Kompas Gramedia ya. Kalau di bawah naungan Kompas kan memang sejak awal pendirian
Oh, sejak awal Kemudian, pendirian. kemudian Kompas itu membentuk semacam unit kerja gitu, Tribun News, untuk mewadahi apa ya, semacam surat kabar, platform digital dan lain-lainnya yang berhubungan dengan media massa. Oke, baik. Itu jadi Pak Eko ini wartawan senior ya, wartawan senior. Selain itu juga kalau teman-teman mahasiswa googling namanya, dia akan lebih terkenal sebagai sastrawan ya. Coba nanti kalau punya waktu googling gitu ya, ini sastrawan termasuk 10 besar peraih penghargaan sastra ya tahun 2000 berapa Pak Eko ya? 20 ya? Khusus 21 21 kategori novel ya, 10 besar Katulistiwa Award itu cerpen, Pak. gengsinya cerpen ya. Nah, itu gengsinya tinggi sekali kalau kita yang di sastra itu Katulistiwa Award itu sekarang Katulistiwa jadi Kusala ya kalau nggak Usaha. salah. Salah ya. Jadi kita memang hari ini beruntung sekali ya, wartawan plus sastrawan kan gitu. Jadi manfaatkan nanti teman-teman untuk bertanya sebanyak-banyaknya pada Pak Eko supaya apa namanya eh, wawasan dan informasi keterampilan kita bertambah. Mungkin mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Pak Eko ini adalah adik kelas saya ya, waktu di UNER ya, adik kelas ya, adik tingkat gitu ya. Kalau saya 2023, kalau Pak Eko ini 2024. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saya serahkan kepada Pak Eko untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Eko. Ya, halo, selamat pagi semua. Sebelum sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi ini kan tajuknya kan eh, kuliah praktisi. Artinya kan mengundang seseorang untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu yang dia miliki kepada audiens. Nah, terkait hal itu, maka di sini saya akan ini lebih banyak memberikan apa ya, pengetahuan yang saya dapat di lapangan untuk audiens. Jadi saya sama sekali, ya nggak, bukan sama sekali sih, sedikit untuk menyinggung hal-hal teknis kurikulum kuliah jurnalistik. Kalau itu saya berikan keseluruhan nanti terkesan sia-sia karena semua itu sudah teman-teman peroleh di kelas kuliah. Jadi apa ya, saya lebih banyak share pengalaman di lapangan aja bagaimana produksi berita, mulai dari mengetahui informasi terjadinya misalkan TKP atau apapun lah, terus sampai sesi wawancara, sampai sesi menulis dan produksinya di koran atau platform digital gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Em, jadi mengacu pada tagline kuliahnya bahasa Indonesia dalam jurnalistik. Em, Sifat jurnalistik itu memang ini mengabarkan, memberitahu sesuatu hal yang sifatnya itu public service. Artinya semua orang ini wajib tahu. Bukan sekadar misalkan berita tentang perceraian artis, bukan tentang pernikahan artis, tapi apapun itu yang menyangkut dengan public service. Misalkan em, kecelakaan kereta api yang memiliki dampak besar untuk masyarakat. Misalkan, oh karena kecelakaan api ini pasokan BBM atau pasokan sembako ke daerah tertentu menjadi tersendat. Nah, itu contoh peristiwa yang wajib diketahui oleh masyarakat atau public service itu. Nah, dalam kaitannya dengan jurnalistik, bahasa itu jadi medium utama untuk cara menyampaikannya. Dewasa ini dalam era-era mutakhir seperti saat ini itu bahasa nggak apa ya, nggak terbatas cuman teks, karena ngomongin media massa itu kan sekarang ada berbagai macam platform, ada surat kabar atau koran, ada radio, ada TV, bahkan sekarang sudah menjalar ke platform digital seperti YouTube atau Spotify. Itu mereka memberikan informasi. Jadi bahasa di sini itu saya bagi menjadi tiga: bahasa teks, bahasa audio, dan bahasa visual. Karena eh, walau bagaimanapun tiga bahasa ini menjadi ini satu keutuhan itu untuk memberikan efek kesempurnaan dalam sebuah berita. Tapi khusus untuk sesi pagi ini itu saya hanya ini lebih banyak
mengulik tentang bahasa, teks dalam bahasa. Nah, bahasa Indonesia dalam jurnalistik itu kan apa ya? Secara nggak langsung itu peran manusia membuat bahasa Indonesia itu sifatnya dinamis. Bisa apa ya? Diproduksi bisa dengan berbagai macam cara, genre atau apapun itu. Karena ini perkembangan kan gini, manusia kan nggak bisa menafikan atau menyepelekan perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan bahasa itu sifatnya kaku, nggak dinamis, mengikuti perkembangan zaman, maka akan ditinggal oleh pembacanya. Termasuk dalam hal ini produk jurnalistik. Cuman dinamisnya bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia tetap ini harus apa ya? Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa atau produk jurnalistik itu harus ini tetap berpedoman pada apa ya istilahnya itu kayak rule of the game-nya jurnalistik itu tetap ada dalam bahasa Indonesia. Misalkan bahasa Indonesia tetap berpedoman pada KBBI, EYD atau konvensi umum lainnya mengenai standar benar, baik dan baku. Jadi tiga hal ini baik, benar dan baku harus tetap dipertahankan. Karena kalau cuman ngomongin baik dan benar, belum tentu bahasa Indonesia itu baku. Sebaliknya, kalau kita mempertahankan atau mengedepankan unsur kebakuannya, belum tentu bahasa Indonesia itu baik dan benar. Nah, eh, menurut saya di sinilah letak apa ya, letak jelimet, betapa jelimetnya membuat produk jurnalistik yang enak dibaca oleh audiens, tetapi tetap ini menyuguhkan unsur atau suasana kenyamanan untuk dibaca gitu. Ini ya saya sedikit bercerita kita kembali ke masa lalu sejarah bahasa Indonesia gitu. Dalam era-era sebelum kemerdekaan itu di wilayah Hindia Belanda ya saat ini wilayah Indonesia itu ini ada beragam beragam media massa, surat kabar dan koran. Waktu itu memang tentunya fisik ya, artinya paper. Belum seperti sekarang ini. Sekarang ini kan media massa sifatnya paperless karena bisa dinikmati di platform digital. Nah, di zaman Hindia Belanda itu tentunya belum ada namanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum lahir. Mungkin cikal bakalnya ada, tapi penyebutan untuk oh ini adalah bahasa Indonesia itu belum ada. Jadi waktu itu surat kabar di Hindia Belanda, koran ataupun apa ya namanya jurnal-jurnal atau pamflet yang intinya untuk mengabarkan itu mereka menggunakan bahasa namanya bahasa Melayu pasar. Ini Pak Rangga pasti paham banget ini karena beliau adalah eh, pemerhati masalah-masalah kolonialisme di Hindia Belanda. Nah, bahasa Melayu pasar ini itu mem- nyaris memiliki tiga unsur yang saya sebutkan tadi, baik, benar, dan baku. Cuman masalahnya bahasa Melayu pasar ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat-masyarakat kelas menengah ke bawah. Makanya namanya Melayu pasar, karena di atasnya ada Melayu tinggi. Melayu tinggi itu digunakan oleh kalangan-kalangan istana, kalangan bangsawan, atau kalangan terpelajar. Nah, kalau misalkan bahasa Melayu tinggi ini dipakai di media massa pada saat itu, tentunya masyarakatnya nggak mudeng, karena bahasanya terlalu baku banget, nggak nyaman untuk dibaca gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, sesuatu yang baku itu belum apa ya, sesuatu yang baku itu belum tentu nyaman untuk diterima oleh siapapun. Nah, ini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia di era sekarang. Bahasa Indonesia di era sekarang yang masuk ke dalam produk jurnalistik itu selain menekankan sisi kebakuan juga harus menekankan sisi baik dan benarnya juga dan nyaman, bisa membuat pembaca itu nyaman untuk ketika membaca sebuah naskah atau teks berita.
Nah, em, kenapa kok pada saat era sebelum kemerdekaan atau zaman Hindia Belanda itu menggunakan Melayu Pasar? Itu karena masyarakat di Hindia Belanda kan heterogen, ya. Nggak cuman didominasi oleh kaum pribumi atau eh, orang Indonesia, gitu. Tapi di sana kan juga ada em, orang Eropa, orang Tionghoa, orang Timur Jauh atau orang Arab dan Indo Blasteran. Maka yang dipilih adalah bahasa Melayu Pasar karena waktu itu bahasa Melayu Pasar itu nyaris bisa diterima oleh berbagai kalangan bangsa yang apa ya istilahnya bahasa heterogen pada waktu itu mudah diterima. Contohnya ada ini Medan Priayi itu eh, surat kabar zaman dahulu yang menggunakan bahasa Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar ini apa ya memiliki karakteristik yang sama dengan bahasa Indonesia di zaman sekarang. Sifatnya fleksibel dan dinamis. Bisa bisa masuk ke berbagai kalangan gitu. Entah itu kalangan ekonomi atas, menengah, bawah, umur bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dewasa. Singkat ceritanya gitu, bahasa Indonesia di zaman kolonialisme atau yang kita sebut sebagai Melayu Pasar. Kemudian di era mutakhir ini, eksistensi bahasa Indonesia itu masih mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bahasa Melayu Pasar gitu. Seperti yang saya singgung di atas tadi itu bahasa Indonesia sifatnya dinamis. Kalau kita perhatikan perkembangan media massa mulai dari tahun 60-an lah zaman-zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang itu bahasa Indonesia kayak kayak perjalanan kereta gitu, mengikuti alur, mengikuti apa ya, mengi- mengikuti keadaan geografis dan sosiologis masyarakatnya gitu. Jadi bahasa Indonesia nggak terlalu saklek berpedoman pada sifat kebaguan, tapi harus harus ada sifat baik, benar, dan nyaman gitu. Contohnya itu di zaman sekarang ini media massa kan secara garis besar itu terpecah menjadi dua kutub, cetak dan platform digital. Cetak, cetak ini kan apa ya, pangsa pasarnya, ceruk pasarnya itu lebih lebih sedikit ketimbang oleh platform digital. Misalkan gini, ngomongin Harian Surya. Harian Surya ini kan terbit di Jawa Timur. Korannya, kita bilangnya koran atau surat kabarnya. Tentunya yang membaca Harian Surya ini ya, hanya mereka-mereka yang memegang fisik surat kabarnya gitu. Jadi memiliki audiens yang terbatas. Nah, kemudian karena seiring perkembangan zaman, Harian Surya ini membuat platform digital. Jadi berita-berita yang sifatnya lebih update, lebih memiliki sifat kebaruan dan ketimbang koran itu bisa dinikmati di platform digitalnya surya.co.id. Jadi misalkan hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei gitu, ada peristiwa yang terjadi kemarin. Di koran sudah tampil, tapi di versi digitalnya itu ada kayak semacam kita menyebutnya berita running. Jadi sambungannya dari berita yang sudah terbit di koran itu ada lagi. Terus berkesinambungan sampai apa ya? Intinya sampai em, kalau dalam bahasa jurnalistik itu sampai rating berita itu turun, baru kita agak perlahan mengurangi porsi berita tersebut. Nah, em, karena bahasa Indonesia yang dinamis tadi itu yang mengikuti perkembangan zaman, ini saya dan saya dan kalangan teman-teman wartawan lain itu menyebutnya ini mungkin sebutan ini sudah nggak asing di telinga. Jadi ada istilah bahasa Indonesia yang populer, artinya bisa diterima di segala kalangan, gitu. Baik tua muda sampai eh, strata sosial atas sampai bawah itu bisa.
bisa menikmati berita itu. Jadi intinya ini apa ya, bahasa Indonesia dalam jurnalistik di era sekarang itu sifatnya lebih ke ini, mendekati kayak percakapan sehari-hari gitu. Bisa bisa diterima oleh kalangan. Jadi nggak seperti teks rilis yang dahulu dibacakan oleh Menteri Penerangan gitu. Bahasanya kan sangat kaku banget gitu. Cuman waktu itu ketolong ada visual dan audionya gitu. Jadi pendengar, bukan pembaca, waktu itu pendengar itu bisa mencernanya. Nah, kalau misalkan hal seperti itu di diaplikasikan di era sekarang dengan mengesampingkan audio dan visual, ya pasti pembaca akan blenger, akan bosan untuk mencerna isi dalam teks berita itu. Makanya untuk meraup pangsa pasar yang lebih luas, bahasa Indonesia dalam jurnalistik itu disajikan secara enak gitu, secara nyaman, layaknya seperti percakapan sehari-hari. Tapi tetap ini berpedoman pada KBBI dan IYD. Mungkin dari situ ini Pak Rangga ada yang langsung bisa ditanyakan gitu, biar enak, biar nyambung gitu. Oke. Mungkin bisa di ini kan teman-teman nanti mau menjadi reporter ya. Tadi kan saya spill membuat buletin. Waktu dulu kita kan ada buletin ya waktu S1 ada reporter. Mungkin bisa diceritakan pengalaman bagaimana menentukan sebuah nilai berita. Nah, Oh, terus bagaimana ya sedikit-sedikit teknik bagaimana mendekati narasumber ini nanti kan salah satunya juga akan narsumnya adalah Pak Dekan gitu. Bagaimana etika kan gitu ya. Terus juga mungkin nanti eh, bisa sedikit lah Pak Eko tentang features dan hard news, soft news itu sedikit-sedikit aja. Monggo. ya. Oh ya, terkait tadi intinya itu kan pertanyaan tentang bagaimana cara memproduksi berita yang dilakukan oleh wartawan di lapangan. Di kalangan pers itu ada dua jenis berita, gitu. Berita dari langit dan berita seremonial. Berita dari langit ini tentunya eh, di luar kehendak manusia gitu. Akhirnya artinya manusia tidak bisa mengcreate berita itu. Ini contohnya biar gampang ini. Contohnya kayak semacam jatuhnya pesawat, terus kecelakaan atau terorisme. Terorisme yang ini loh ya, maksudnya nggak pernah terdeteksi oleh satu 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 komuni gitu, nggak terprediksikan, makanya disebut berita dari langit. Nah, biasanya berita kayak gini itu kalau kalau era sebelum sebelum adanya smartphone itu biasanya wartawan mengetahuinya pertama informasi dari kepolisian, Bet. Entah itu polisi mengabarkan atau ada semacam apa ya, kerja spionase dalam jurnalistik untuk menggali informasi gitu. Misalkan dulu itu ramai soal ini jatuh pesawat apa gitu yang jatuh, pokok jatuh. Awalnya itu informasinya cuman ini kayak apa ya, istilah istilah dalam dunia penerbangan, saya lupa gitu. Pokoknya gagal gagal terbang atau gimana gitu ya. Ternyata pesawat itu sudah jatuh, kemudian sudah terbang kemudian jatuh di sebuah lokasi. Nah, itu eh, kerja spionase wartawan itu kayak meng- mengorek informasi itu sampai akhirnya pada suatu ketika diketahui kebenaran bahwa pesawat itu memang jatuh. Nah, untuk kasus itu tentunya ketika menggali informasi, em, narasumber terdekat pasti kepolisian, itu. Apakah em, apa Polres atau Polda itu pasti itu narasumber terdekat. Kita menggali informasi seperti itu. Biasanya narasumber pertama ini em, mereka cuman ini memberikan klarifikasi ya atau tidak
peristiwa ini terjadi atau tidak, itu ya atau tidak. Karena mereka ini bukan ranah mereka untuk menceritakan kronologi lengkap jatuhnya pesawat itu. Nah, kemudian narasumber ketika kita mendapatkan klarifikasi bahwa kejadian ini benar, eh, biasanya ini lanjut ke narasumber kedua. Narasumber kedua itu eh, paling tidak inilah pihak maskapai atau angkasa pura gitu. Mereka karena itu bidang mereka, mereka lebih paham untuk menjelaskan tentang kronologi insiden jatuhnya pesawat itu. Nah, em, tadi sempat disinggung bagaimana cara untuk mendekati narasumber itu gimana ya? Itu karena apa ya? em, Tips dan berjalan trik aja. saya Tipsnya aja, gimana? tips pengalaman gitu ya. Jadi kan mahasiswa ini kan saya beri coba kolomnya bebas. Nah, tapi untuk mendekati narsumnya itu pertama kali itu bingung untuk masuknya itu ya. Mungkin dibagi pengalaman itu. Apalagi kalau deadline kita nggak punya berita terus kita kan gitu. Gimana ya? Ini eh, semua itu berjalan alamiah gitu loh. Kayak misalkan saya butuh komentar siapa gitu, pelatih bola atau pemain bola. Itu kalau misal zaman sekarang kan enak toh, ada alat komunikasi sudah mempermudah kerja wartawan. Biasanya kan kita bisa WhatsApp atau telepon gitu. Cuman kalau misalkan kita belum dikenal oleh mereka, itu mereka mengesampingkan. Paling WhatsApp kita cuma dibaca atau telepon kita di reject gitu. Makanya ketika di lapangan kita itu menjalin jejaring dengan pemain atau pemain bola. Jadi ketika kita butuh butuh klarifikasi butuh klarifikasi atau data atau komentar dari mereka, mereka tuh bersifat welcome gitu. Jadi kita itu nggak semacam disepelekan. Begitu sih Pak Rangga. Karena pengalaman Oke. saya gitu. Saya terakhir liputan olahraga gitu, Liga Indonesia gitu sama voli dan basket gitu. Ketika kita Oke. sudah dengan narasumber, mereka itu selalu ready gitu kapan aja. Bahkan ada pelatih sepak bola, nggak usah saya sebut namanya. Eh, Beliau pelatih level nasional lah. Bahkan dia itu kalau nggak saya hubungi untuk minta komentar dalam beberapa waktu yang lama itu, beliaunya yang menghubungi saya. Mas Eko, saya kok lama nggak diwawancarai. Kayak gitulah. Jadi Motifnya pendekatan apa itu? apa? Kira-kira motif 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 pelatih itu apa? Apa juga ingin mendongkrak gitu ya? Iya, mungkin gitu. Apa ya? Ya semacam itulah. Setiap orang kan setiap orang kan ingin menunjukkan Hmm. yang dia raih, apa yang dia sudah kerjakan. Mungkin seperti itu. Jadi itu pendekatan awalnya itu harus tatap muka, harus temu di TKP di lapangan. Baru setelah itu semuanya berjalan alamiah gitu, mengalir gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, eh mungkin begini ya, kita pakai metodenya supaya lebih berkembang dan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin kita bisa lebih banyak mencuri ilmunya Pak Eko ini. Mungkin kita langsung aja ya, teman-teman silakan apa namanya eh yang calon-calon reporter ini ya, yang nanti akan terjun ke lapangan melakukan apa namanya eh reportase investigasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa bertanya, silakan. Silakan. Iya, benar itu. Lebih banyak pertanyaan lebih bagus karena saya kan jadi tahu apa yang teman-teman butuhkan itu untuk Ya, kerja jurnalistik ini. oke silakan teman-teman. eh ini pimretnya tim redaksi, coba silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mana? Apa Zahra itu? ya, Sarah. ya silakan.
Ini mahasiswa ini seperti ini Pak Eko ya. Jadi agak kalau dianu malu-malu ini ya. Silakan Zara mungkin ditanyakan silakan. Karena Pimret ini kan bertanggung jawab ya. Ini sudah saya tunjuk Pimretnya juga Pak Eko. Jadi kita kan punya tim redaksi 2 ya. Ada Pimret 2 terus dan timnya juga itu. Nah, mungkin nanti bisa di jelaskan juga ya kronologi dari wartawan masuk ke meja redaksi itu. Nah, itu pengalamannya mungkin nanti bisa menjadi bayangan mereka ketika melakukan kerja redaksi itu gimana. Artinya ketika berita itu dari lapangan dibawa oleh reporter ke kantor, nah itu berita itu diapakan? Apakah semua berita itu juga termasuk ditentukan oleh Pimretnya? Dan itu mungkin itu dulu mungkin teman-teman silakan tanya nanti itu Pak Eko bisa menjawab itu juga. Silakan, Sarah. Baik Pak, tadi kan pemateri menjelaskan, Bapak Eko menjelaskan tips pendekatan narasumber itu bisa dilakukan dengan tatap muka, kemudian biarkan mengalir secara alami. Nah, kan kita datang ke narasumber itu tidak dengan tangan kosong ya, maksudnya kita sudah punya pertanyaan yang sudah dirancangkan. Nah, apabila dalam melakukan narasumber itu narasumber terlalu mengalir dan nyaman dalam menceritakan atau menjawab pertanyaan tersebut sampai keluar konteks, apakah itu boleh kita tulis atau bisa kita olah lagi untuk dijadikan berita? Terima kasih. Dan mungkin saya tambahin mungkin juga bagus itu. Cara ngekatnya bagaimana itu? Kalau misalnya kita kan di didesak waktu itu ya deadline, sedangkan ini terlalu asik dia bercerita panjang lebar sampai kemana-kemana. Etika untuk stop itu untuk kembali fokus bagaimana mungkin gitu. Iya Pak, betul. Tadi yang pertama ini yang menarik itu kita ketika ketemu narasumber itu jangan dengan tangan kosong. Itu bagus banget itu. Eh, itu pernah saya alamin. Jadi ketika saya em, fase-fase awal menjadi wartawan itu ketika ketemu dengan narasumber itu saya datang dengan tangan kosong. Saya belum memiliki wawasan tentang apa yang ingin saya tulis. Itu jadinya kacau banget. Saya bingung mau melemparkan pertanyaan ke dia. Kemudian dalam dalam proses pengetikannya itu juga saya kebingungan gitu. Saya bingung menentukan angle beritanya. Jadi alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan narasumber itu kita sudah memiliki pengetahuan tentang dia gitu. Eh, tentang misalkan lebih gampangnya gini, saya kasih contoh. Jadi dulu saya pernah ditugasin oleh redaktur untuk wawancara penyanyi penyanyi cewek. Saya sebutkan aja lah, Sherina. Waktu itu Sherina menggelar konser di Malang. Saya ditugasin liputan itu. Nah, karena sebenarnya waktu itu saya lebih konsen liputan dunia kriminal ketika mendapatkan tugas wawancara narasumber lifestyle musik gitu, saya kelabakan. Jadi malamnya itu atau sehari sebelumnya saya riset tentang Sherina. Apa sih yang dilakukan Sherina? Misalkan dia project bikin album apa, bikin musik apa, bikin film apa, itu semuanya saya pelajari. Jadi ketika keesokan harinya ketemu dengan Sherina, saya punya banyak bahan gitu, untuk saya tanyakan kepada Sherina. Jadi kita bertemu narasumber itu tidak dengan kosongan, itu enggak. Kita harus punya 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 semacam bahan gitu untuk ditanyakan. Itu hal seperti itu bisa menyentuh si narasumber. Narasumbernya itu akan kayak ngerasa ternyata orang ini tahu banyak tentang aku ya. Jadi nanti pertanyaan yang kita lontarkan itu enggak, bukan pertanyaan kacangan, pertanyaan yang menurut saya mungkin sangat berkelas gitu. Itu memang memang butuh waktu sih untuk melakukan uh, riset, mengumpulkan bahan terkait narasumber atau kejadian yang akan kita tulis gitu. Kemudian ini cara cara ngekat wawancara gitu ketika narasumber udah terlalu nyaman. Wah, ini karena saya pernah terjebak dalam situasi ini. Em, wawancara seseorang tentang olahraga gitu. Aslinya itu 10
saya ketemu dia 10 menit, 15 menit itu data yang saya butuhkan itu udah saya terima. Pokoknya udah siap diproduksi, udah siap ditulis. Tapi si narasumber ini ngelantur kemana-mana, dia cerita, cerita, cerita tentang lain lah, tentang kehidupannya, bukan tentang apa yang saya tanyakan dalam produk jurnalistik itu. Apa ya, cara ngekatnya itu susah ini Pak Rangga, karena Susah ya? karena i- karena ini pasti terbentur dengan ini sungkan gitu loh. Etika ya. Iya etika, karena si narasumber ini udah terlalu nyaman dengan kita gitu. Tapi waktu itu saya gini, saya pakai alasan gitu, ke narasumber itu. Bu, ini sudah sore, Bu. Saya harus ngantor ini, harus ngetik berita gitu. Jadi pakai Ah, alasan yang sifatnya jangan individu, pakai pakai alasan lembaga aja gitu, biar dimaklumin gitu. oke, Di oke. sini caranya. Jadi, Bisa kalau telepon atau apa itu bisa dekat gitu. Maaf Pak Bu, saya ada agenda ini saya harus mengakhiri pembicaraan seperti itu kayak lebih sopan gitu. Pokoknya alasannya itu jangan pakai alasan pribadi, pakai alasan lembaga pekerjaan atau lain. Itu pasti dipahami oleh mereka. oke. Gitu. Oke, mungkin tadi yang itu Pak Eko, sedikit proses ketika berita itu masuk dari lapangan, ya, dibawa ke kantor. Nah, itu bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat itu? Supaya teman-teman ini juga paham. Karena kan masing-masing sudah saya bentuk tim, ada Pimret, ada wartawan, ada layouter, ada editor, ada dan seterusnya itu. Kalau dalam kenyataannya itu bagaimana prosesnya? Kalau dalam kenyataannya kan ini wartawan ini ya, eh, saya istilahkan dengan keluyuran gitu. Oh, Chloe. Keluyuran, keluyuran dalam hal apapun itu. Entah itu mendatangi spot-spot sumber berita misalkan kantor kejaksaan, polisian, DPRD atau apapun lah itu. Kemudian kan ini ketika kita mendapatkan berita itu eh, di kebiasaan kantor saya itu pasti wartawan melapor. Ada namanya group listing. Misalkan hari ini ada kebakaran di Pasar Turi misalkan gitu. Saya lapor ke, ke redaktur melalui listing itu. Pak, di sini ada kebakaran beberapa. Cuman karena sekarang kan zamannya digital, semua informasi itu bisa diakses di mana aja. Nggak cuma media massa, media sosial pasti lebih cepat itu. Kan itu. Pasti redaktur udah tahu tentang peristiwa itu. Nah, biasanya redaktur duluan, di sini ada data soal ini, misalkan berapa kerugiannya, penyebab kebakarannya gimana, terus apakah ada korban jiwa atau korban terluka. Biasanya kayak gitu. Kemudian singkat cerita ketika si wartawan ini sudah memperoleh data itu semua, mereka ini biasanya itu apa ya mengetik em, naskah tapi nggak apa ya nggak lengkap-lengkap amat tuh, hanya hanya menjelaskan tentang what dan how, where-nya. Pasti itu kebiasaan yang saya lakukan gitu. Kan gini, berita kan ada ini tuh, ada 5 W 1 H. What, why, who, when, where, and how. Itu biasanya nggak kita ketik keseluruhan gitu. Setelah karena ini proses pencarian berita kan pasti berkala tuh. Pasti yang kita gali itu what-nya dulu, kemudian why, baru sampai ke how. How ini kan tahap akhir. Biasanya itu em, how ini biasanya diperoleh H plus 1 kalau kita merujuk ke kejadian tadi, kebakaran gitu. Karena untuk mengetahui penyebabnya kan butuh ini, tuh, butuh langkah-langkah dari kepolisian. Mereka harus melakukan apa ya, olah TKP, kemudian uji lab for dan sebagainya gitu. Biasanya itu. Nah, berangkat dari itu tadi ini Pak Rangga biasanya diarahkan ke si redaktur itu mengarahkan ke wartawannya. Coba kamu tulis ini dulu ya, bla 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 gitu. Kemudian diketik, singkat cerita berita itu udah jadi,
barulah ini masuk ke tahap produksi apa ya si si redaktur ini memberikan si redaktur ini memberi masukan ke em, ahli apa ya kalau di kantor sana layouter gitu memberi memberi masukan ke layouter nanti berita ini kayak gini ya judul beritanya dibikin seperti ini fotonya seperti ini nanti naskah beritanya ditaruh di sebelah kiri kanan atau tengah biasanya kayak gitu. Setelah itu baru proses cetak singkat ceritanya begitu Pak Rangga. Jadi artinya berita itu tidak tidak selalu ini ya sudah ditentukan kan. Karena pengalaman dulu ya waktu di Surabaya Pos itu kan meeting ya setiap pagi itu meeting menentukan bahwa Rangga ke sini, kamu ke sini itu ya. Apakah itu juga juga ada ya? Artinya ada isu-isu yang memang harus ada wartawan yang meliput gitu ditentukan. Selain keluyuran tadi. Nah, itu termasuk yang Pak Rangga sebut tadi itu. Tadi kan saya nyebutin tuh berita dari langit sama berita seremonial. Nah, yang Pak Rangga sebut tadi itu berita seremonial. Artinya kita udah tahu bahwa besok besok bakal ada kejadian ini. Misalkan apa ya? Dulu itu rame peresmian peresmian gini ya, peresmian jembatan Suramadu gitu. Misalkan terjadwal tanggal sekian, tanggal sekian. Itu kan jauh-jauh hari sebelumnya kan si wartawan udah tahu tuh. Udah, jangankan wartawan, rakyat masyarakat umum kan udah tahu bahwa pada hari ini nanti ada peresmian jembatan Suramadu. Nah, itu biasanya udah ada semacam kisi-kisi apa yang harus dilakukan gitu ketika di lapangan. Memang ada seperti itu, Pak. Khusus untuk Oke. berita seremonial, bukan berita dari langit yang enggak betul. Oke. Itu termasuk termasuk ya, kita kontekskan ke berita features ya. Dulu saya masih ingat ya. Ini juga berbagi pengalaman. Jadi waktu itu Pak Pimretnya itu Pak Dimam Abror itu saya dipanggil ke kantornya, dikasih nomor nomor HP-nya tukang pijetnya dia. Ini enggak tak kasih nomor ini, kamu liput wawancara. Bos, iki pokoknya tukang pijit terkenal gitu ya kayak gitu. Akhirnya itu termasuk pesanan dari Pimret itu juga ya. Kadang-kadang memang kita harus meliput yang menurut Pimret kita memiliki nilai berita kan gitu ya. Jadi saya ingat itu juga mungkin. Pernah juga Pak Eko itu mengalami itu. Ada pesanan gitu. Oh, sering banget, sering banget. Cuma ini kadang saya yakin lah kayak pesanan-pesanan gitu pasti punya news value. Artinya nilai beritanya itu sangat tinggi, walaupun remeh-temeh gitu. Karena ini saya dulu pernah nulis ini hal remeh-temeh, tapi ternyata ceritanya sangat luar biasa. Jadi dulu di Jalan Tunjungan itu ada nenek-nenek orang tua pokoknya, perempuan udah tua banget. Dia itu kesehariannya ngemper di Jalan Tunjung. Dia itu berjualan barang-barang antik sama uang kuno. Itu saya angkat menjadi berita features karena ceritanya sangat luar biasa, human interestnya sangat luar biasa. Dia jual itu adalah benda-benda antik dan uang kuno yang dia kumpulkan ketika dia masih kecil. Kemudian ketika udah tua, barang-barang itu dan uang-uang kuno itu dia jual. Ceritanya sangat haru itu. Sangat human interestnya sangat kena banget. Gitu. Jadi hal-hal sepele pun bisa memiliki nilai berita. Itu mungkin termasuk juga di tim redaksi ya. Saya pesennya kan ah, satu menghubungi Pak Dekan, satu menghubungi Bu Tintin kan itu ya. Request saya ya meskipun ada Pimretnya, saya di atasnya Pimret kan ini kan gitu. Jadi itu yang Oh, memang benar. harus diliput sebagai itu. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Ini sambil mengalir aja. Ini kan artinya ini kan praktisi mengajar ya. Kita menghindari yang teoritis ya. Kita kan menggali pengalaman yang lebih bersifat tips dan trik bagaimana meliput menjadi seorang wartawan. Iya. Mungkin Betul itu Rifki, kan. mungkin. Wah, hal-hal yang teoritis kan pasti didapat di kelas tuh. Kalau Iya. ini mungkin saya lebih banyak share pengalaman aja biar teman-teman Ya.
bisa merasakan atmosfer menjadi jurnalis. Oke, silakan yang lain mungkin. Baik, Nah, ini saya, Pimret satunya nih. saya ingin menanyakan, tadi kan sudah ditanyakan mengenai tentang bagaimana menghadapi narasumber yang sudah terlanjur nyaman dengan kita. Nah, ini kan ada kebalikannya kan, ketika ada narasumber yang terlanjur nyaman, ada pula yang narasumber ini tepat bad mood, alias kalau jawab itu cuma sangat simple, sehingga informasi yang terkulik pun tidak sempurna, hanya permukaan-permukaannya saja. Nah, itu bagaimana cara menghadapi narasumber yang seperti itu? Oke, sip. Ya, pertanyaan bagus ini. Itu persoalan yang pasti dihadapi oleh semua wartawan. Narasumbernya irit bicara. Itu pertanyaan bagus. Jadi apa ya? Kan produk jurnalistik itu butuh ini tuh, butuh teks. Seperti yang saya bilang tadi, teks itu kan nggak cuman nggak cuman bahasa yang ditulis di medium, tapi kan teks itu bisa visual atau audio visual. Ketika menghadapi narasumber yang irit bicara, pelit atau bad mood tadi itu, ya kita bersikap sewajarnya aja. Artinya ketika kita melontarkan pertanyaan, misalkan dia menjawab no comment, ya udah ngalir aja, kita bilang aja nanti di media massa bahwa si narasumber ini no comment terkait kasus yang atau kejadian yang dia alami, itu aja. Itu kita nggak perlu ngeyel untuk menggali lebih lanjut, karena pasti hasilnya tetap sama, dia masih bad mood dan nggak 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 terlalu banyak memberikan informasi seperti yang kita tanyakan. Ini memang persoalan dalam jurnalistik gitu, ketika biasanya ini eh, berita-berita yang memiliki tone negatif gitu. Misalkan seorang seorang pejabat yang tertangkap OTT korupsi kemudian diwawancarai, pasti dia melengos, dia bad mood. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi narasumber yang seperti ini, ya bad mood ini, kita ini biasanya wartawan tulis, wartawan media cetak atau online itu menyiasatinya dengan memberi narasi. Misal narasi ini bisa bisa berupa deskripsi si narasumber itu ketika kita temuin, atau menjelaskan ekspresi mukanya. Kan kita tetap dapat teks loh. Misalkan eh, saya pernah itu wawancara artis, dia baru aja cerai, cuman ketika diwawancarai dia menyangkal perceraian itu. Nah, saya tulis begini ya, sebut saja Bunga ya. Diwawancarai Bunga cuman cuman merespon pertanyaan wartawan dengan senyum dan no comment. Terus bla 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 gitu, si Bunga ketika diwawancarai memasang ekspresi muka kecut dengan memakai kacamata hitam, topi dan bla 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 bla. Kan kita tetap mendapatkan teks walaupun dia cuma bilang no comment. Jadi seperti itu. Kalau itu siasat dalam produksinya gitu. Tapi kalau dalam bagaimana cara kita menyikapinya, ya udah kita mengalir aja. Kalau dia bilangnya singkat, ya kita terima aja gitu. Intinya jangan terlalu ngoyo atau ngeyel, tetap mempertanyakan sesuatu atau mendesak si narasumber itu, jangan. Karena etika di atas segala-galanya. Begitu. Oke, baik. Itu kok kalau konteksnya tone-nya negatif ya. Tapi insya Iya, Allah nanti kan ketika buletin kita ini tadi sebenarnya kan kita tampilkan yang baik-baik ya. Insya Allah narsumnya juga akan bersemangat kan gitu ya. Jadi tidak perlu betul itu. menampilkan sisi negatifnya karena kita ini buletin untuk mahasiswa dan konteksnya ya ini mungkin nanti jadi masukan ketika nanti Rifki atau teman-teman yang lain bekerja menjadi wartawan, ini kan masukan ya. Tapi dalam konteks buletin kita ini kita menampilkan wajah yang bagus saja, yang bagus. Insya Allah apa namanya
narsumnya juga nggak akan keberatan, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya mungkin apapun itu tentang Seperti yang saya hmm, singgung tadi loh. Kalau berita itu tone-nya positif, pasti narasumber itu sangat welcome. Seperti saya tadi dihubungi pelatih itu. Itu pokoknya ini pelatih kaliber nasional lah. Dia ujuk-ujuk menghubungi saya. Mas Eko, aku wawancara ono. Kayak gitulah. Dia sangat welcome. dan itu anu ya, simbiosis mutualisme ya. Apa Pak Eko Ah, juga dapat berita ya. iya. Artinya kan wartawan Ah, itu kan hari iya, ini per hari berapa berita Pak Eko kalau boleh tahu. Anunya, jatahnya, targetnya. kalau sekarang itu apa ya? Karena ada pergeseran dari digital ke cetak itu, sorry, dari cetak ke digital. Berita digital itu kan pendek-pendek toh Pak Rangga. Jadi misalkan dalam satu kejadian itu bisa ditulis menjadi Hmm, 4-5 item. Baru nanti ya, di versi korannya itu dirangkum dijadikan satu. Kayaknya ya, 5 ya. deh. 5 berita itu Lima cukup ya. kok. Iya. Karena Dari satu peristiwa ya, misalnya artis perceraian gitu, ada yang bahas tentang outfitnya saja, ah, ada tentang beritanya intinya, gitu ya. Hari kayak ini ini loh, seperti itu. kayak kejadian besar tragedi Kanjuruhan itu sampai satu hari itu satu wartawan itu bisa mengirim sampai 10 berita. Awal mula terjadinya tragedi, pemicu tragedi, terus korbannya siapa, bagaimana penanganannya itu banyak. Yap. Oke, teman-teman yang lain mungkin silakan. Masih ada? Pak, Atau saya ingin mungkin Bu, lanjut iya ya, bertanya, Pak. iya Nah, silakan Rifki. untuk selanjutnya masuk ke proses pembuatannya, yaitu wartawan mencari informasi kan, kemudian mendeskripsikan secara singkat, dan kemudian diarahkan ke redaktur. Nah, redaktur ini di tim buletinnya sama dengan editor bahasa atau berbeda? Nah, Oke. eh, terkait pertanyaan tadi itu apakah redaktur ini memiliki fungsi yang sama dengan editor bahasa atau penjunting bahasa? Ini setiap kantor media massa punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau di Harian Surya itu redaktur merangkap penyunting bahasa dan editor bahasa. Jadi kerjanya double gitu. Kalau media lain, misalkan saya sebut Jawa Pos ya, Jawa Pos itu enggak. Jawa Pos itu punya 2 lapis. Setelah redaktur, naskah itu diserahkan ke penyunting bahasa. Jadi beda-beda kok, tiap kantor media itu. Kebijakannya beda-beda. Kalau di Harian Surya itu kerja redaktur meliputi itu tadi, apa ya, istilahnya kita menjahit berita dan mengoreksi apa ya, tipe-tipe yang ada dalam Tipo. kan gitu. Tipu itu kan nggak melulu soal kesalahan menulis, misalkan menulis Hmm. Sinyalnya Pak Eko jelek ya. Sinyalnya. menampilkan Ya. sisi opsi wartawan itu biasanya sama redaktur. Oke. Oke, jadi editor ada sendiri ya Mas Rifki. Memang di beberapa media itu ada yang editornya sendiri ya, seperti Jawa Pos itu ada editor yang khusus yang menyunting bahasanya. Kita penyuntingan bahasa ada tidak nggih Bu Tintin? Mohon maaf kalau boleh bertanya. Penyuntingan yang bagaimana, Pak Rando? Mata kuliah penyuntingan bahasa ada tidak nggih kita? Sepertinya tidak ada. Oh, tidak ada lah. Oh ya. Kalau di beberapa kampus itu ada ya mata kuliah penyuntingan bahasa itu yang artinya nanti ya semacam kerja editor di media massa itu dia ketika sudah mau cetak dia yang bertanggung jawab untuk mengedit itu ya termasuk tanda baca ya Pak Eko ya Ya, tanda baca itu juga mungkin. Oke mungkin teman-teman masih ada atau mungkin Bu Tintin boleh mungkin mau Boleh sekali. iya silakan Bu Tintin. Oke, baik, saya bertanya kepada Pak Iqbal ya. Ini kesempatan langka Pak Iqbal dalam artian kita ketemu langsung dengan ahlinya, begitu ya.
Dalam artian ketika kita berbicara tentang konsep sama praktek itu kan kadang agak jauh. Ya. Anak-anak dikenakan konsep, gini, mereka paham, tapi ketika praktek mereka bingung. Itu banyak sekali kejadian. Kelas misalkan kebetulan saya mengaku mata kuliah menulis gitu. Konsepnya sudah dikenalkan, diajarkan secara bertahap. Kemudian ketika dilakukan beneran ternyata susah. Nah, di sini Pak, supaya menjadi wartawan yang baik, kita kan butuh keahlian supaya yang kita sampaikan itu bisa dibaca orang dengan gampang. Nah, ini bagaimana cara Bapak? Sebagai pemula, saya belajar belajar menggunakan bahasa wartawan yang notabene ada kriteria-kriterianya supaya tingkat keterbacaan oleh pembaca itu tinggi. Itu bagaimana cara Pak? Mengolah dari data, kemudian sampai nanti kita menuliskan dalam bentuk tulisan. Itu juga bisa dipahami Pak Eko? Bisa. Yes, matur nuwun. Oke. Sepertinya saya juga pengen belajar yang ceritanya. Terima kasih. Ini ya, itu masuk ke dalam ranah bagaimana kita menjadi bisa menjadi jurnalis yang baik, dan produk kita itu bisa diterima oleh pembaca. Tentunya dunia jurnalistik ini kan nggak jauh-jauh dari literasi. Artinya saya contohkan gini, seseorang untuk menjadi pemain sepak bola itu kan dia harus mengamati pemain sepak bola terdahulu. Artinya apa ya, sebagai rujukan, sebagai inspirasi atas apapun lah untuk dicontoh. Oh ternyata yang pemain sepak bola yang benar itu seperti ini, seperti ini. Sama halnya dengan jurnalistik gitu. Eh, saya bukan cuma saya, teman-teman wartawan lainnya pasti mereka punya rujukan gitu. Mereka ini isinya mengamati produk jurnalistik yang udah ada duluan gitu. Mereka kaji, mereka pahami. Oh ternyata produk jurnalistik yang baik itu seperti ini ya. Artinya ini menjadi penulis yang baik itu adalah menjadi pembaca yang baik. Jadi itu yang pertama apa ya? Jadi ketika masuk dalam fase awal-awal wartawan itu pasti ada ini di kantor saya ada kayak semacam pelatihan gitu. Jadi disuruh membaca banyak jenis berita gitu. Mulai dari hard news, soft news, pictures dan lain-lainnya. Setelah itu baru kita bisa melakukan praktek lapangan dan menghasilkan produk seperti yang kita kendaki yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu, Bu. Jadi intinya apa ya? Kita harus menampung banyak referensi tentang berita itu. Pasti nanti cara nggak langsung kita akan apa ya? Melakukannya itu enak gitu loh, bisa mengalir gitu. Jadi tanpa harus jadi di kantor itu ada kayak agenda setting, membuat berita semacam ini. Itu tanpa adanya agenda setting itu pun ketika wartawan mendapatkan sesuatu di lapangan, entah itu kejadian, kecelakaan atau apapun lah, atau kebakaran atau apapun, itu pasti si wartawan punya insting. Oh berita ini cocoknya saya pakai hard news. Oh berita ini cocoknya saya pakai soft news. Oh ini cocoknya pakai pictures gitu. Kayak gitu. Ngaten Bu Tintin? Iya, oke. Baik, Nggih. sekali Pak. Ya, berarti ini senada dengan kelas saya. Di kelas saya juga mengenalkan teman-teman pada referensi. Kemudian saya minta untuk disesuaikan dari referensi dibuat macam-macam media digital. Yaitu maka intinya adalah referensi yang banyak. Yaitu maka Iya. kita. Ya. Ini Bu Tintin mau jadi wartawan kayak. Menarik ya. Iya. Jadi ya saya mungkin bisa sepakat ya dengan apa Bu Tintin dan Pak Eko ya. Jadi memang menulis ya menjadi pembaca dulu yang baik kan gitu. Tidak mungkin tanpa membaca kita bisa menulis yang baik dengan referensi yang banyak. Tidak hanya tulisan kita yang menjadi baik, tapi juga isinya kan kaya kan gitu ya Pak Eko ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau kita jadi wartawan media-media yang
yang membutuhkan apa investigasi dan penarasian ya seperti Kompas itu Pak Eko ya. Tempo itu kan juga harus harus apa mempunyai wawasan yang luas. Tentu diawali dengan membaca. Mungkin eh, karena waktunya apa namanya sudah jam sekian ya, teman-teman nanti juga harus lanjut kuliah, ada lanjut kuliah lagi setelah ini dan juga Pak Eko akan keluyuran ini kayaknya keluyuran juga lagi ya, keluyuran mencari berita. Mungkin eh, apa namanya sedikit apa pesan ya mungkin dari Pak Eko untuk teman-teman ini yang mungkin nanti punya cita-cita jadi jurnalis sepatah dua kata mungkin yang bisa disampaikan untuk teman-teman ini. Apa ini? Ini kayak kata-kata hari ini gitu ya. Iya, kata-kata hari inilah. Eh, Apa ya? Intinya itu kan semua semua profesi itu tergantung si pelakunya gitu. Apapun profesinya itu kalau dijalanin dengan bukan kesukarelaan sih. Kalau dijalanin dengan rasa senang itu pasti hasilnya juga senang gitu. Karena kan saya contohkan Pak Rangga. Pak Rangga kan sekarang juga sudah nyaman dengan profesinya sebagai pengajar gitu. Nyaman. Iya. Saya juga sampai sejauh ini juga masih nyaman berkecimpung di dunia jurnalistik gitu. Itu karena memang ini apa ya? Kalau Passion ya. anak iya kalau kalau anak zaman sekarang itu nyebut passion, bekerjalah sesuai passion kalian. Pasti kalian akan 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 menerima hasil yang memuaskan daripada kita bekerja misalkan kita menyukai dunia otomotif tapi kita bekerja di dunia perbankan kan enggak. Pasti akan terbebani tau kita. Itu sih. Oke, itu ya Pak Eko. Jadi pesannya seperti itu ya, jalani sesuai passionnya ya, termasuk menjadi wartawan ya harus harus bergembira gitu ya. Oke baik, mungkin Bu Tintin dan teman-teman apa mudah-mudahan praktisi mengajar hari ini bisa memberikan apa manfaat bagi kita semuanya. Mungkin yang bisa diambil poin-poin pentingnya tadi setelah pemaparan Pak Eko, pertama bahwa bahasa Indonesia khususnya dalam jurnalistik ternyata masih tetap harus dipengaruhi atau memperhatikan EYD ya baku tidak baku meskipun tidak harus kaku karena memang kalau terlalu kaku terlalu baku bisa jadi tidak nyaman dibaca itu yang pertama terus yang kedua eh, ternyata bahasa Indonesia yang digunakan di dalam jurnalistik itu juga menyesuaikan pangsa pasarnya mungkin gitu ya Pak Eko ya. Nah, korannya ini tujuannya audiensnya level apa kan gitu ya. Nah, gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Dan juga tadi Pak Eko juga memberikan tips dan triknya bagaimana menggali berita dari narasumber yang berbeda, dari yang mudah diwawancarai dan juga yang sulit diwawancara itu ya. Itu tipsnya tadi kan sudah diberikan oleh Pak Eko dan terakhir tadi Pak Eko juga menyampaikan bahwa ya menulis apapun termasuk menulis berita juga harus dilandasi oleh referensi yang banyak. Ya mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan praktisi mengajar yang menghadirkan Pak Eko Darmoko, wartawan Harian Surya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Eko bisa hadir di sini, berkenan hadir. Nah, aslinya apa namanya? Kalau tidak efisiensi ini bisa kami datangkan ke sini ya. Bahkan kalau mau naik pesawat ya enggak apa-apa. Pak Eko ini. Jadi karena ini apa namanya? Konteksnya dalam rangka keilmuan ya, kita tetap harus berusaha bahwa ruang-ruang seperti ini memang harus tetap ada gitu ya. Apapun harus diperjuangkan dengan salah satunya menghadirkan praktisi mengajar lewat Zoom ini. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Rangga, wabarakatuh. Rangga, nanti Iya, file materinya saya kirim ke Pak Rangga, mungkin bisa disebar ke oke. teman. Ya. Siap-siap. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih begitu ya. Pak Eko nanti kita sambung WhatsAppan lagi ya. Oke, Oke, siap. siap. Oke, terima kasih Bu Tintin. Terima kasih teman-teman semuanya.
Mohon maaf ini mau screenshot guys. Mana sih? Yo, baca saya. Oke, saya ambil alih. Jadi teman-teman, untuk tadi kesimpulannya kita sudah bisa ditarik ya, untuk kedepannya kita harus sudah punya gambaran ya untuk pastinya jadi lebih baik. Terima kasih.